Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7, untuk pelajaran matematika nanti akan diampu oleh dua guru mapel, yaitu saya, Bu Anissa, dan Bu Eka. Untuk materi kelas 7 itu ada 5 bab. Yang pertama adalah bilangan bulat, pecahan, himpunan, bentuk aljabar dan operasinya, dan persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Untuk materi bilangan bulat itu nanti akan dijelaskan sama Bu Eka, dan nanti untuk materi pecahan itu nanti akan dijelaskan saya dengan Bu Eka. Untuk materi himpunan itu nanti akan saya jelaskan. Nah, untuk ketiga materi ini adalah materi sebelum mid semester. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Maksudnya di sini adalah kumpulan benda atau objek yang dapat disebutkan anggota-anggotanya. Untuk lambang suatu himpunan, nama himpunan digunakan huruf kapital. Misal di sini adalah A besar, B besar, C besar, D besar, E, dan seterusnya. Penulisan anggota-anggota himpunan dibatasi oleh dua kurung kurawal. Tandanya seperti ini. Tanda kurung kurawal. Untuk memisahkan anggota yang satu dengan anggota yang lain digunakan tanda koma. Contohnya, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. B adalah himpunan 2, 3, 5, 7, 11. C adalah himpunan siswa kelas 7 yang memakai kacamata. Di sini himpunan A ditulis dengan huruf kapital dan dibatasi oleh tanda kurung kurawal. Untuk memisahkan anggota yang lain itu diberikan dengan tanda koma. Misal ini, himpunan B adalah himpunan 2, 3, 5, 7, 11, ditutup lagi dengan tanda kurung kurawal. Untuk menyatakan suatu himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama dengan kata-kata, yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan, dan yang ketiga dengan mendaftar anggota-anggotanya atau disebut roster. Cara yang pertama adalah menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata. Contohnya di sini adalah A adalah himpunan binatang berkaki 2. Maka penulisannya adalah A sama dengan, kita tulis tanda kurung kurawal, binatang berkaki 2 ditutup dengan tanda kurung kurawal. B adalah, di sini kurang himpunan ya. B adalah himpunan pahlawan Indonesia. Maka B ini ditulis sama dengan buka kurung kurawal pahlawan Indonesia. Kemudian cara yang nomor 2 yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya di sini adalah K, ini penulisannya adalah K sama dengan, kita gunakan tanda kurung kurawal, X garis lurus, X bilangan prima kurang dari 15 tutup tanda kurung kurawal. Cara membacanya adalah K adalah himpunan X dengan X adalah himpunan X dengan X adalah bilangan prima kurang dari 15. Untuk yang kedua, L di sini sama dengan, kita tulis tanda kurung kurawal X garis lurus, ini dibacanya X kurang dari 8 lebih dari 2, X bilangan bulat. Cara membacanya adalah L adalah himpunan X dengan X bilangan bulat antara 2 dan 8, atau bisa dibaca dengan sini ya, L adalah himpunan X di mana, ini dibaca di mana X kurang dari 8 lebih dari 2 dengan X bilangan bulat ini ya.
L adalah himpunan X di mana X kurang dari 8 lebih dari 2 dengan X bilangan bulat. Cara yang ketiga yaitu dengan mendaftar anggota-anggotanya atau disebut dengan roster. Di sini diketahui P adalah himpunan nama bulan pada tahun Masehi yang diakhiri huruf I. Kita tahu untuk nama-nama bulan pada tahun Masehi dimulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Karena di sini yang diminta adalah nama bulan pada tahun Masehi yang diakhiri huruf I, maka himpunan P adalah Januari, Februari, Mei, Juni, dan Juli. Lanjut untuk contoh yang kedua yaitu Ki. Himpunan Ki adalah warna pelangi. Oke. Di sini karena kita menyebutkan anggotanya, warna pelangi adalah himpunan Ki. Berarti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Akan tetapi di sini jika menyatakan suatu himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya, cara ini tidak efektif untuk himpunan yang mempunyai banyak anggota. Saya akan memberikan contoh beberapa soal di sini. Yang pertama adalah manakah yang merupakan himpunan? Kita ingat himpunan adalah suatu objek yang dapat kita sebutkan anggota-anggotanya. Yang pertama adalah kumpulan hewan ternak. Karena di sini hewan ternak bisa kita sebutkan misal ayam, sapi, kerbau, kambing, dan lain sebagainya. Maka hewan ternak ini termasuk himpunan. Kita lihat yang B. Kumpulan siswa yang pandai. Apakah ini termasuk himpunan? Ini bukan termasuk himpunan. Karena apa? Karena kumpulan siswa yang pandai di sini kita tidak bisa menyebutkan siswa yang pandai di kelas berapa, di sekolah mana. Kecuali kalau di sini ditulis kumpulan siswa yang pandai kelas 7A di MTS Nurul Islam 2 Ngeplak. Itu termasuk himpunan karena bisa kita sebutkan. Karena di sini tidak ditulis keterangannya, maka bukan himpunan. Kemudian yang nomor 2, berilah nama himpunan dari objek berikut. Diketahui anggotanya yaitu kambing, sapi, kerbau, rusa, banteng, kijang. Nah, karena di sini ada beberapa nama hewan, kita lihat yang memiliki kesamaan dari beberapa hewan ini tadi apa? Kita lihat. Maka karena semua hewan-hewan di sini berkaki 4, maka kita bisa menyebutkan himpunan hewan berkaki 4. Untuk yang ketiga, nyatakan himpunan berikut dengan kata-kata. Diketahui himpunan D adalah gram, ons, kuintal, kilogram, ton. Kita ingat, gram, ons, kuintal, kilogram, ton ini adalah nama-nama dari satuan berat. Maka D adalah himpunan satuan berat. Untuk yang nomor 4, nyatakan himpunan berikut dengan notasi pembentuk. Diketahui P himpunan mobil, bus, kereta api, truk. Karena kita disuruh menggunakan notasi pembentuk, maka kita gunakan tanda P sama dengan buka kurung kurawal X, di mana atau tanda lurus, di mana X adalah alat-alat transportasi. Karena mobil, bus, kereta api ini termasuk alat-alat transportasi. Terus yang kelima, nyatakan dengan mendaftar anggotanya. Contohnya, himpunan huruf hidup dalam abjad. Kita ingat, huruf hidup dalam abjad itu adalah A, I, U, E, O. Berarti kita daftar di sini dan menulis himpunannya. Ki himpunan A, I, U, E, O. Nah, itu beberapa sedikit materi tentang himpunan untuk
pembukaan materi himpunan itu dulu materinya. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian semua, di sini ada evaluasi mandiri 1. Silakan kalian kerjakan nomor 1 sampai 5. Tugasnya adalah kalian kerjakan evaluasi mandiri 1 ini, kemudian jawaban kalian tulis di buku tulis matematika, kemudian kalian foto, kemudian kalian upload melalui Google Form. Setelah selesai mengerjakan, silakan absen dulu melalui Google Form, kemudian upload tugasnya juga melalui Google Form. Jadi tidak perlu mengirimkan melalui WA nggih. Sampun, jika ada pertanyaan silakan bertanya melalui grup kelas masing-masing. Ya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.